Kabur aja dulu adalah hashtag yang lagi trending di media sosial Indonesia. Ungkapan ini muncul terkait dengan adanya efisiensi anggaran pendidikan. Masyarakat merasa terancam dengan adanya efisiensi anggaran, terutama bagi dunia pendidikan, sehingga seseorang yang ingin menghindari situasi sulit, berbahaya atau tidak nyaman tanpa berpikir panjang, maka muncullah ide hashtag kabur aja dulu. Masyarakat kecewa terhadap efisiensi anggaran pendidikan karena kebijakan ini dianggap akan berdampak negatif pada akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu penyebab utama kekecewaan adalah pemangkasan anggaran yang mempengaruhi berbagai program penting, termasuk beasiswa dan subsidi pendidikan. Beberapa pihak seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mengkritik langkah ini karena bisa meningkatkan angka putus sekolah, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan akibat keterbatasan fasilitas dan kurangnya insentif bagi tenaga pengajar. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran pendidikan juga dikaitkan dengan potensi kenaikan biaya kuliah yang semakin menyulitkan masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses pendidikan tinggi. Banyak orang menilai bahwa pemotongan anggaran ini bertentangan dengan janji pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Ketidakpuasan ini juga terlihat dari munculnya tagar hashtag kabur aja dulu di media sosial yang mencerminkan kekecewaan generasi muda terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang mendukung pendidikan dan masa depan mereka. Efisiensi anggaran pendidikan diberlakukan imbas dari kewajiban Indonesia yang harus membayar hutang kepada negara lain akibat perilaku rezim terdahulu. Dengan ugal-ugalan hutang ke lembaga donor tanpa memperhitungkan akibat dan manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Sehingga kini pemerintah Prabowo yang harus membayarnya dan efeknya terasa bagi rakyat. Strategi yang sudah disiapkan Prabowo adalah menghadapi hutang negara yang besar, termasuk utang 800 triliun rupiah yang jatuh tempo pada tahun 2025. Strategi utama yang dilakukan oleh Prabowo adalah seperti berikut. Yang pertama adalah melakukan debt switch, di mana pemerintah akan melakukan penjadwalan ulang utang dengan cara menukar obligasi jatuh tempo dengan obligasi baru yang memiliki tenor lebih panjang. Yang kedua, pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa dan saldo anggaran lebih atau SLA. Dana yang tersisa dari APBN 2024 sebesar 45 triliun rupiah dan akumulasi SAL dari tahun sebelumnya senilai 459,5 triliun rupiah akan digunakan untuk membantu
membiayai anggaran dan pembayaran utang. Yang ketiga, adanya pre-funding, yaitu pemerintah telah melakukan penerbitan utang di tahun sebelumnya untuk menutup kebutuhan pembayaran utang pada tahun 2025. Selain itu, untuk mewujudkan janji kampanye rezim ini, saat kampanye menyebutkan akan disediakan makan bergizi gratis atau MBG yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Artinya apa? Bahwa Prabowo Subianto pada saat memberikan janji tidak berpikir jauh, karena pada saat awal kampanye cara yang dilakukan dengan cara menggemukkan hewan di kebun binatang. Silahkan dipraktekkan. Tapi realitanya hanya sekedar efisiensi anggaran. Tindakan ini sih gampang sekali dilakukan. Menurut saya perlu adanya prioritas efisiensi anggaran pada hal-hal yang memang dapat dilakukan. Namun jangan dilakukan pada usaha mencerdaskan bangsa. Ada langkah yang dapat dicapai oleh pemerintah Prabowo untuk mendapatkan anggaran, yaitu cepat dan tegas penegakan hukum terhadap para koruptor. Para koruptor yang melakukan korupsi dari yang paling rendah dan paling tinggi, tindakan dengan cepat dan tegas dengan hukuman maksimal. Bagi koruptor yang korupsi 1 miliar ke atas, hukuman mati. Bagi pejabat yang menyebabkan kesulitan ekonomi, fisik, dan mental secara luas terhadap masyarakat, hukumannya adalah mati, seperti pemberi izin judi online, pengiklan judi online, artis bintang iklan judi online. Indonesia ini negara kaya, tapi di bawah kepemimpinan orang yang bermental buruk, maka saat inilah kondisi yang terjadi. Pejabatnya hobi impor, baik pangan maupun barang lainnya, hanya demi dapat komisi dengan cepat untuk memperkuat kocek sendiri, tapi rakyat menjadi korban. Kami masih percaya pada Prabowo sebagai patriot bangsa. Tegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan kami jangan disia-siakan. Katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah.